Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 13 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline utama yang akan gua bawakan. Yang pertama adalah update terbaru mengenai pay-per-view Money in the Bank yang akan dilaksanakan di tanggal 18 Juli mendatang. Lalu selanjutnya ini ada hasil daripada show New Japan Pro Wrestling Summer Struggle. Dan yang terakhir ini adalah show daripada Ring of Honor Best in the World. Dan sebelum gua memulai video kali ini, gua ingin memberitahukan ya, bagi kalian yang belum subscribe dan menyukai mengenai dunia pro wrestling, silahkan ikuti channel Mr. Villain 88. Karena di channel ini gua akan membahas putar dunia pro wrestling, tidak hanya sebatas WWE, namun promotion lainnya seperti All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan banyak promotion lainnya. Dan selain itu juga gua mungkin akan membahas beberapa isu mengenai perkembangan industri daripada pro wrestling itu sendiri. So, gua ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang memang menyukai dunia pro wrestling dan mencari berita terbaru mengenai dunia pro wrestling, silahkan subscribe channel Mr. Villain 88 ini guys. Biar tidak panjang lebar lagi, kita mulai saja ya dengan berita yang pertama, yaitu datang dari WWE. Dan ini sangat berkaitan sekali ya dengan pay-per-view Money in the Bank yang akan dilaksanakan di tanggal 18 Juli mendatang ya, yaitu di hari Kamis kemarin ya kalau nggak salah. Kita ini mendapatkan kabar bahwa Bayley ini mengalami cedera, yang dimana cederanya itu adalah adanya robek daripada ligamen ACL-nya ya, atau anterior cruciate ligament. Cederanya itu didapatkan oleh Bayley itu pada saat dia menjalani latihan ya untuk persiapan dirinya di pay-per-view Money in the Bank mendatang begitu ya. Dan kabar tersebut pun sudah dikonfirmasi oleh Dave Meltzer dan pertama kali itu dilaporkan oleh Fightful Select, yang dimana karena daripada cedera yang dialami Bayley ini pun, maka Bayley ini pun harus absen selama 9 bulan ke depan. Dan maka pertandingan Bayley menghadapi Belair ya untuk memperebutkan gelar WWE Women's SmackDown Championship yang akan dilaksanakan di event Money in the Bank mendatang ya dalam format I Quit match, itu pun terpaksa harus dibatalkan. Dan seperti yang kita lihat ya di show SmackDown minggu lalu ya, atau SmackDown Jumat terakhir kemarin, bahwa melalui authority figure SmackDown yaitu Sonya Deville ya, dia pun mengannounce ya untuk lawan pengganti Bayley ya untuk menghadapi Bianca Belair untuk memperebutkan gelar SmackDown Women Champion itu adalah Carmella. Dan di mana Bianca Belair pun tidak akan mempertahankan gelarnya di event Money in the Bank mendatang, melainkan dia akan menghadapi Carmella itu di show SmackDown minggu ini ya, yang menjadi show pertama SmackDown yang akan ditonton secara langsung oleh penonton ya di venue dilaksanakan ya begitu ya. Dan show dari SmackDown ini tuh menjadi show perdana daripada WWE ya, yang dimana mereka kembali melakukan road tournya sejak era pandemi ini gitu guys. Secara otomatis pun ya, karena Carmella ini dijadwalkan akan menantang Bianca Belair di hari Jumat nanti, maka posisinya di Money in the Bank nanti ini pun digantikan ya oleh Liv Morgan yang diumumkan oleh Sonya Deville ya, secara bersamaan pada saat dia mengumumkan bahwa Carmella menjadi pengganti daripada Bayley. Sehingga walaupun begitu ya, jumlah peserta daripada untuk Women Money in the Bank match ya dari brand SmackDown ini hanya baru diisi oleh 2 penggulat ya, yaitu Zelina Vega dan juga Liv Morgan. Dan masih menyisakan 2 kontestan lagi ya yang bisa mengisi posisi tersebut ya untuk slot brand SmackDown, yang pastinya kedua nama terakhir itu akan ditentukan di episode SmackDown hari Jumat mendatang gitu guys. Dan sedangkan untuk di brand Raw ya sudah mengirimkan keempat kontestan yang akan mewakili brand Raw ya untuk di Women Money in the Bank match ya, yaitu ada Alexa Bliss, lalu ada Nikki Almost a Superhero, lalu ada nama Naomi dan juga Asuka. Dan sedangkan untuk di pertandingan Money in the Bank gitu ya, sekarang baik SmackDown ataupun Raw ini sudah mengirimkan keempat kontestannya ya, sehingga
kita sudah mengetahui ya secara penuh siapa saja yang berpartisipasi untuk di Money in the Bank match di hari Minggu mendatang begitu. Dimana di show SmackDown kemarin begitu ya, show tersebut mempertandingkan 2 match qualification ya, yang keduanya itu untuk main Money in the Bank, di mana di kedua pertandingan tersebut itu menghasilkan Seth Rollins yang lolos bersama Shinsuke Nakamura, di mana Seth Rollins ini berhasil mengalahkan Cesaro, sedangkan Shinsuke Nakamura ini berhasil mengalahkan Baron Corbin ya untuk di pertandingan qualification ya. Dan selain kedua nama tersebut, sudah ada 2 nama lainnya yang sudah lolos terlebih dahulu ya untuk brand SmackDown di pertandingan Money in the Bank mendatang, yaitu ada Big E dan juga Kevin Owens. Dan sedangkan untuk di brand Raw ini itu sudah diwakilkan oleh John Morrison, Ricochet, Drew McIntyre, dan yang terakhir itu ada namanya Riddle ya, yang mewakili brand Raw untuk di pertandingan Money in the Bank mendatang. Dan selain itu juga kita juga mendapatkan kejutan yang cukup menarik ya di episode Jumat kemarin, di mana kita bisa melihat comeback ya daripada The Mysterios ya, yang merupakan WWE SmackDown Tag Team Champion, yaitu Rey Mysterio bersama Dominic Mysterio, yang dimana comeback mereka di SmackDown itu membantu daripada Edge ya pada saat menghadapi Roman Reigns bersama The Uso Brothers. Dan kemungkinan ya menurut perkiraan gua bahwa yang akan menjadi pertandingan pengganti antara Bianca Belair versus Bayley di Money in the Bank itu adalah pertandingan tag team match ya, untuk memperebutkan gelar WWE SmackDown Championship ya, antara The Uso Brothers yang akan menghadapi The Mysterios begitu. Nah, tapi untuk secara pastinya kita tunggu saja ya hingga di show daripada SmackDown hari Jumat nanti guys. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke berita masih seputar daripada SmackDown ya, dimana kita sudah melihat ya beberapa nama daripada NXT yang dipromosikan ke brand SmackDown ya, dimana di hari Jumat kemarin sudah ada 2 nama dari NXT yang melakukan debutnya di show SmackDown, yaitu ada Shotzi Blackheart dan juga Tegan Nox, yang dimana keduanya ini pun berhasil mengalahkan juara daripada WWE Women's Tag Team Champion, yaitu Natalya dan juga Tamina ya, dalam pertandingan non-title match ya, dalam pertandingan debut untuk merekanya. Dan selain nama Shotzi Blackheart dan juga Tegan Nox ya, di show SmackDown kemarin kita juga melihat adanya video art ya yang bertuliskan Toni Storm yang segera akan melakukan debutnya di SmackDown begitu ya. Jadi sudah ada 3 nama yang dipastikan akan masuk bergabung dengan brand SmackDown. Namun kita juga masih menunggu ya, ada beberapa nama yang masih berpotensi untuk dipromosikan ke main roster ya, seperti ada namanya Karrion Kross, lalu dan juga Bronson Reed, dan tentunya Scarlett ya, yang dimana ketiga nama tersebut itu di beberapa minggu terakhir mereka telah melakukan dark match ya, baik itu di Raw dan juga di SmackDown, dan juga mereka sudah melakukan taping juga ya untuk show WWE Main Event gitu guys. Jadi untuk ketiga nama sisanya itu tinggal menunggu waktu saja ya untuk diumumkan mereka debut di main roster. Kita berlanjut lagi ke berita dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana gue akan membukanya dengan hasil daripada show New Japan Pro Wrestling Summer Struggle ya, yang dilaksanakan dalam 2 hari, dimana untuk malam pertamanya ini mempertandingkan 6 match ya, dengan main event itu adalah pertandingan untuk memperebutkan IWGP Junior Heavyweight Championship antara El Desperado menghadapi Taiji Ishimori. Dan untuk show itu sendiri pun dibuka dengan pertandingan antara Master Wato yang berhasil mengalahkan Yuya Uemura. Lalu selanjutnya ini ada tag team match yang dimana Evil bersama Dick Togo dari The Bullet Club ini berhasil mengalahkan Tomohiro Ishii bersama Yoh. Lalu berlanjut lagi ada pertandingan 6-man tag team match ya, antara tim daripada Hiroshi Tanahashi bersama Ryusuke Taguchi dan juga Rocky Romero yang berhasil mengalahkan tim daripada Kenta Yujiro Takahashi bersama El Phantasmo. Dan lalu untuk pertandingan keempat di malam tersebut ini ada pertandingan tag team match ya, antara The United Kingdom menghadapi Chaos, di mana United Kingdom ini diwakili oleh Jeff Cobb bersama Great Okan yang berhasil mengalahkan Kazuchika Okada bersama Sho. Lalu kita berlanjut lagi ya dengan pertandingan pemanasan untuk main event Summer Struggle malam kedua, yaitu ada pertandingan 8-man tag team match ya, antara LIG menghadapi Suzuki Gun, di mana LIG ini diwakili oleh Shingo Takagi, Tetsuya Naito, Sanada dan juga Bushi,
yang dimana ini mereka berhasil mengalahkan perwakilan daripada Suzuki Gun yang diwakili oleh Taichi Zack Junior atau dikenal sebagai Dangerous Taker bersama Yoshinobu Kanemaru dan juga Douki. Dan untuk main eventnya itu adalah pertandingan untuk memperebutkan IWGP Heavyweight Championship, di mana El Desperado ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Taiji Ishimori. Dan kita pun bisa melihat lagi ya bahwa El Desperado ini pun sekali lagi berhasil membuktikan dirinya bahwa dia tidak bisa dipandang sebelah mata ya di divisi Junior Heavyweight Champion, karena dia pun berhasil kembali mempertahankan gelarnya untuk kesekian kalinya sejak dia memenangkan title tersebut di awal tahun ini ya, pasca juara sebelumnya yaitu Hiromu Takahashi harus menanggalkan title tersebut karena mengalami cedera sebelumnya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan hasil daripada Summer Struggle malam kedua, yang dimana untuk malam kedua ini untuk main eventnya itu adalah untuk pertandingan IWGP Heavyweight Tag Team Championship match ya, antara Tetsuya Naito bersama Sanada menghadapi The Dangerous Taker, yang dimana di malam kedua ini pun New Japan pun kembali menggelar 6 match ya untuk di malam kedua tersebut, yang dimana show-nya ini pun dibuka dengan tag team match ya antara El Desperado bersama Yoshinobu Kanemaru menghadapi Sho bersama Yuya Uemura, yang mana di pertandingan tersebut El Desperado dan juga Yoshinobu ini berhasil keluar sebagai pemenang. Lalu berlanjut ke pertandingan kedua, di mana pertandingan kedua ini tim daripada Tomohiro Ishii bersama Yoshiki Taguchi dan juga Rocky Romero ini berhasil mengalahkan tim dari Evil, Taiji Ishimori dan juga El Phantasmo. Lalu berlanjut dengan pertandingan ketiga, di mana ini ada tag team match ya antara Kenta bersama Yujiro Takahashi yang berhasil mengalahkan Hiroshi Tanahashi bersama Yota Tsuji. Lalu berlanjut lagi dengan pertandingan keempat, di mana lagi-lagi ya United Kingdom ini kembali bertanding menghadapi Chaos, yang kali ini Jeff Cobb bersama Great Okan ini menghadapi Kazuchika Okada yang bersama Yoh. Namun kali ini pertandingan ini pun kembali lagi ya, di United Kingdom ini pun berhasil memetik kemenangan daripada Kazuchika Okada bersama rekannya Yoh gitu. Lalu berlanjut dengan pertandingan kelima di malam tersebut, yaitu ada single match antara Shingo Takagi yang menghadapi Master Wato, yang dimana kali ini Shingo Takagi ini bisa memenangkan pertandingan tersebut ya. Dan kita lanjutkan lagi ke main event daripada Summer Struggle malam kedua, yaitu pertandingan untuk memperebutkan IWGP Heavyweight Tag Team Champions, yang dimana Dangerous Taker yaitu Taichi dan juga Zack Sabre Jr. ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Tetsuya Naito dan juga Sanada. Namun mereka harus kembali lagi ya kehilangan title mereka sebagai IWGP Heavyweight Champion, karena Tetsuya Naito dan juga Sanada ini berhasil mengalahkan mereka dan berhasil menjadi juara baru untuk gelar IWGP Heavyweight Tag Team Championship begitu. Yang bisa dibilang bahwa hari sebagai juara dari Taichi Ishimori dan juga Zack Sabre Jr. kali ini pun merupakan waktu tersingkat ya pasca reign mereka sebagai IWGP Heavyweight Tag Team Champions pertamanya ya di tahun kemarin gitu guys. Oke, dan itu saja ya hasil show daripada New Japan Pro Wrestling Summer Struggle. Dan ada satu berita lagi ya dari New Japan Pro Wrestling ini mengenai show mereka, yaitu ada New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam yang akan digelar di Tokyo Dome ya, yang sudah kita ketahui ya sejak jauh hari bahwa di Wrestle Grand Slam ini ada main eventnya, yaitu adalah pertandingan Shingo Takagi menghadapi Kota Ibushi ya untuk memperebutkan gelar IWGP World Heavyweight Championship, yang dimana pertandingan tersebut akan menjadi pertandingan pertama bagi Shingo Takagi ya untuk mempertahankan gelarnya sebagai IWGP World Heavyweight Championship gitu. Dan selain pertandingan itu juga ada 5 pertandingan lainnya yang sudah dikonfirmasi ya untuk event tersebut, yang dimana kita akan melihat rematch daripada Tetsuya Naito bersama Sanada menghadapi The Dangerous Takers ya untuk kembali memperebutkan gelar IWGP Heavyweight Tag Team Championship. Lalu berlanjut lagi ada single match antara Kazuchika Okada menghadapi Jeff Cobb, dan selanjutnya ada tag team match ya untuk memperebutkan IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship antara Taiji Ishimori bersama El Phantasmo yang harus mempertahankan gelarnya menghadapi Rocky Romero bersama Ryusuke Taguchi. Lalu di event tersebut pun El Desperado sebagai IWGP Junior Heavyweight Champion ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Robbie Eagle. Dan yang terakhir ini ada pertandingan New Japan Rainbow ya, atau pertandingan Battle Royal untuk memperebutkan gelar King of Pro Wrestling Trophy untuk
edisi tahun 2021 gitu. Dan setelah kita menyampaikan berita dari New Japan Pro Wrestling, kita berlanjut lagi ke segmen terakhir untuk video kali ini adalah berita-berita dari Ring of Honor, yang dimana seperti yang dilaporkan ya oleh Fightful Select ya, dan yang gua dapatkan dari Hill by Nature, bahwa memang kita melihat ya setahun terakhir memang WWE ini bisa dibilang apa ya, melepas atau memecat puluhan talent ya, baik itu dari SmackDown, Raw, dan juga NXT begitu ya. Dan sebagian besar dari mereka ini pun bergabung ke AEW dan juga Impact Wrestling, namun juga ada beberapa nama yang masih berstatus apa ya, free agent begitu. Seperti yang gua sampaikan sebelumnya, bahwa berita dari Fightful Select ya, bahwa mengatakan Ring of Honor ini kali ini tuh mereka baru saja mengikat kontrak ya ke beberapa pengulat ex WWE yang baru saja dilepas ya, dan beberapa nama pun mereka harapkan secepatnya ini bisa bertanding di Ring of Honor begitu ya. Dan satu nama yang baru saja dikontrak oleh Ring of Honor pun sudah melakukan debutnya ya di event Best in the World, yaitu Chelsea Green ya. Ya, Chelsea Green ini pun langsung melakukan debutnya di Ring of Honor ya, di mana di event tersebut ya, di Best in the World kemarin begitu, Chelsea Green ini pun di-announce oleh Maria Kanellis, yang dimana dia akan berpartisipasi dalam turnamen untuk memperebutkan gelar Ring of Honor Women Championship turnamen ya, yang diikuti oleh 16 peserta, yang dimana dalam event kemarin ya, di Best in the World kemarin gitu, Maria Kanellis itu mengumumkan bahwa Chelsea Green ini akan menggantikan salah satu peserta di turnamen tersebut, yaitu Vita Von Star, yang sebelumnya memang dia sudah didiskualifikasi ya dalam keikutsertaan di turnamen tersebut ya, karena dia apa ya, melakukan intervensi ya dalam satu match di Ring of Honor. Dan selain nama Chelsea Green ini ya, ada beberapa nama yang akan gua sebutkan ya, seperti ada Sumi Sakai, lalu ada Roxy, lalu selanjutnya ini ada Mandy Leon, selanjutnya juga ada Max the Impaler, Holly Dead, Angelina Love, dan selanjutnya juga ada nama seperti Miranda Alice ya, yang sebelumnya juga dia pernah tampil di AEW yang akan berhadapan dengan Alex Gracia. Lalu ada Nicole Savoy yang akan menghadapi Maserati, dan lalu selanjutnya ini ada Alison Kay yang akan menghadapi Willow Nightingale, dan yang terakhir ini ada Trish Adora yang akan menghadapi Martin Bell, yang dimana kalian tentunya secara detail akan bisa melihatnya di bracket yang akan gua tampilkan ya di tampilan video ini, yang dimana memang dari ke-16 nama tersebut ini mereka sudah menjalankan beberapa qualification match ya, yang digelar di Women Division Wednesday. Dan beberapa namanya ini pun juga mereka ada yang langsung lolos ya atas penunjukan daripada Maria Kanellis begitu. Dan kita berlanjut lagi ke berita terakhir untuk di video kali ini, yaitu hasil daripada pay-per-view Ring of Honor Best in the World, dengan main eventnya itu adalah pertandingan untuk memperebutkan Ring of Honor World Champion ya, antara Rush menghadapi Bandido. Dan secara keseluruhan event ini pun mempertandingkan 12 match ya, dengan dibuka ini adalah single match antara Rey Horus yang menghadapi Flamita, dengan Rey Horus ini berhasil keluar sebagai pemenang. Lalu berlanjut lagi dengan ada segmen promo, yang dimana promo ini pun dibawakan oleh Teven dan juga Vincent untuk mengannounce match mereka ya, antar keduanya yang akan digelar di Glory by Honor, yang akan digelar dalam format Steel Cage match. Lalu show pun berlanjut lagi dengan pertandingan kedua di malam tersebut, yaitu ada tag team match ya, di mana PCO bersama Danhausen ini berhasil mengalahkan The Bouncer. Dan berlanjut dengan tag team match kedua di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan The Briscoe yang berhasil mengalahkan PJ Black bersama Brian Johnson. Lalu berlanjut lagi dengan single match ya, atau match keempat di malam tersebut, yaitu EC3 yang berhasil mengalahkan Flip Gordon. Dan kita berlanjut ke pertandingan title match pertama di malam tersebut, yaitu pertandingan untuk memperebutkan gelar Ring of Honor 6-man tag team titles antara Shane Taylor Promotion yang berhasil mengalahkan Deck Draper bersama Dalton Castle dan juga Eli Isom.
Dan selanjutnya ini ada last man standing match yang dimana Josh Wood berhasil mengalahkan Silas Young di dalam pertandingan tersebut. Lalu berlanjut ada pertandingan Brody King yang berhasil mengalahkan Jay Little, yang dimana Jay Little ini menggantikan Tracy Williams gitu, yang awalnya memang dia yang dijadwalkan untuk menghadapi Brody King di pertandingan tersebut. Dan berlanjut lagi ada pertandingan untuk memperebutkan Ring of Honor Pure Champions ya, antara Mike Bennett menghadapi Jonathan Gresham, yang dimana di pertandingan tersebut pun Jonathan Gresham berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Ring of Honor Pure Champion. Lalu berlanjut lagi ada pertandingan antara Dragon Lee menghadapi Tony Deppen untuk memperebutkan Ring of Honor Television Champion, yang dimana di pertandingan tersebut Dragon Lee itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara baru untuk gelar Ring of Honor Television Championship. Kita berlanjut ada tag team match lagi dengan format fight without honor, atau secara simpelnya itu kita kenal sebagai street fight ya, untuk memperebutkan gelar Ring of Honor Tag Team Champions ya, dimana di pertandingan tersebut The Foundation yang diwakili oleh Jonathan Gresham bersama Red Titus ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Chris Dickinson bersama Homicide. Yang dimana di pertandingan tersebut Chris Dickinson dan juga Homicide ini berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut dan menjadi juara baru untuk gelar Ring of Honor Tag Team Champions. Dan lalu berlanjut lagi ada sesi announcement ya dari Maria Kanellis mengenai bracket daripada Ring of Honor Women Tournament. Dan yang terakhir adalah main event di malam tersebut ya, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Ring of Honor World Champion, di mana Rush sebagai juara bertahan ini menghadapi penantangnya itu adalah Bandido. Dan di pertandingan tersebut pun Bandido ini berhasil keluar sebagai pemenangnya dan menjadi juara baru untuk gelar Ring of Honor World Champion. Dan berita tersebut pun menutup menutup video daripada Villain Wrestling Update kali ini ya guys. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan gua ingin tahu ya, kira-kira 2 nama terakhir yang kamu kali brand Smackdown ya di pertandingan Women Money in the Bank mendatang, kira-kira siapa? Kalau kalian ada nama, coba isi di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi gitu. Karena menurut gua masih bingung ya, kira-kira 2 nama terakhir yang memungkinkan untuk mewakili Smackdown siapa gitu guys. Karena ya dengan satu dan lain halnya, gua rasa masih belum ada nama yang cocok atau kuat ya pushnya ya untuk mereka mendapatkan posisi di Money in the Bank mendatang gitu. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.